Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan manajemen masukan dan keluaran beserta teman kelompok saya. Uh, di sini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya itu Nur Fajar, saya sendiri Tiarawati Sandabunga, Al Habib Ahmad Zikri, dan Morihwan Lakengke. Kami dari kelompok 5. Apa itu manajemen masukan dan keluaran? Manajemen perangkat masukan dan keluaran merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragamnya perangkat dan aplikasinya. Berikut gambar perangkat input dan output. Beberapa fungsi manajemen input dan output sebagai berikut: mengirim perintah ke perangkat input dan output agar menyediakan layanan, menangani interupsi perangkat, menangani kesalahan perangkat, menyediakan interface ke pemakai. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh saudara Tiarawati, yaitu tentang sifat aliran data perangkat input dan output. Pada poin pertama itu perangkat orientasi blok, yaitu menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran 18 sampai 1024 bit dan memiliki alamat tersendiri, sehingga memungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis lembaran blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contoh, disk, HP, CD, ROM, optical disk. Pada poin 2 yaitu perangkat berorientasi aliran karakter, yaitu perangkat yang menerima dan mengirimkan aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok. Contohnya itu terminal, line printer, pita kertas, kartu-kartu berlubang, interface, jaringan, mouse. Selanjutnya, teknik pemrograman perangkat input dan output. Terdapat 3 teknik, yaitu I atau O terprogram atau polling system. Ketika perangkat I atau O menangani permintaan, perangkat men-set bit status di register status perangkat. Perangkat tidak memberitahu ke pemproses saat tugas telah selesai dilakukan, sehingga pemproses harus selalu memeriksa register tersebut secara periodik dan melakukan tindakan berdasar status yang dibaca. Bacakan slide ke-7, yaitu input dan output dikendalikan interupsi. Teknik input dan output ditentukan interupsi mempunyai mekanisme kerja sebagai berikut. Yang pertama, pemproses memberikan instruksi ke perangkat input dan output, kemudian melakukan pekerjaan lainnya. Yang kedua, perangkat input dan output akan menginstruksi meminta layanan saat perangkat telah siap bertukar data dengan pemproses. Yang ketiga, saat menerima instruksi perangkat keras yang memberitahukan bahwa perangkat siap melakukan transfer, pemrosesan secara mengeksekusi transfer data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Fajar. Dengan DMA atau Direct Memory Access, DMA berfungsi membebaskan proses menunggui transfer data yang dilakukan perangkat 1 per 0. Saat pemroses ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan mengirim informasi berikut: perintah penulisan atau pembacaan. 2. Alamat perangkat 1 per 0. 3. Awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca. 4. Jumlah word, byte yang ditulis atau dibaca. Selanjutnya, masalah-masalah manajemen input dan output.
Penamaan yang seragam atau uniform naming. Nama berkas atau perangkat adalah string atau integer, tidak bergantung pada perangkat sama sekali. Penanganan kesalahan atau error handling, umumnya penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. Transfer sinkron vs asinkron. Kebanyakan input dan output adalah asinkron. Pemrosesan melalui transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain melalui interupsi tiba. Program memakai sangat lebih mudah dituliskan jika operasi input dan output berorientasi blok. Setelah perintah read, program kemudian ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang kedua, tarbell dan vs digit cut. Beberapa perangkat dapat ditentukan bersama seperti disk, tapi ada suatu perangkat yang hanya satu pemakaiannya yang boleh dipakai pada suatu saat, contohnya print. Terima kasih.